Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Pak Adi selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah Manajemen Pemasaran yaitu dengan judul Ternakum. Sebelum memasuki materinya, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Gina Maulina Arifa dengan NPM 2024 31500517. Intan Feby Srianti dengan NIM 2024 31500470. Saya Salsabila Zahra dengan NIM 2024 31500495. Saya Nafisa Irbayais dengan NPM 202431500489. Baik, langsung kita masuk saja ke materi yang pertama, yaitu ada latar belakang dan juga permasalahan pasar. Pasar peternakan di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala struktural, baik dari sisi distribusi maupun pemasaran. Beberapa masalah utamanya yang diidentifikasi meliputi, yang pertama ada keterbatasan akses langsung antara peternak dan juga pembeli, sehingga peternak itu sering banget nih bergantung pada tengkulak. Kemudian yang kedua yaitu kurangnya transparansi harga pasar hewan ternak yang menyebabkan fluktuasi harga tidak wajar dan juga praktik monopoli. Kemudian yang ketiga yaitu sistem distribusi dan juga pengiriman hewan ternak yang masih manual dan juga belum terkelola dengan efisien. Kemudian yang keempat yaitu sulitnya memverifikasi kualitas hewan ternak secara objektif sebelum pembelian seperti umur, kesehatan, dan juga berat. Kemudian yang kelima, peternak kecil dan juga pelaku UMKM peternakan itu sering banget nih kesulitan dalam memasarkan produknya secara luas. Kemudian yang terakhir yaitu ketiadaan platform digital khusus yang memfasilitasi transaksi, promosi, dan juga pengelolaan produk peternakan secara modern. Selanjutnya ada tujuan layanan. Ternakum hadir sebagai platform digital yang menjembatani kebutuhan peternak dan pembeli dengan sistem yang transparan, efisien, dan berbasis teknologi. Aplikasi ini memungkinkan proses jual beli hewan ternak dilakukan secara langsung, cepat, aman, melalui kanal digital yang terpercaya. Yang selanjutnya ini ada target pengguna. Target pengguna ini dibagi jadi beberapa. Yang pertama ada peternak, baik tradisional maupun modern, yang ingin memasarkan hewan ternaknya secara efisien tanpa perantara. Yang kedua ada pembeli akhir, seperti rumah potong hewan, warung makan, catering, pengepul, serta konsumen individu, kurban atau akikah. Yang ketiga ada pengusaha ternak, yang membutuhkan pembelian dalam jumlah besar dengan sistem katalog dan database hewan. Yang keempat, ada investor atau mitra usaha yang ingin berinvestasi di sektor peternakan secara digital dan memperoleh laporan berkala. Yang kelima, ada pemerintahan atau dinas peternakan yang membutuhkan data hewan ternak untuk pendataan, distribusi, serta program vaksinasi. Selanjutnya, ada perancangan layanan digital. Deskripsi proses layanan ini pengguna melakukan registrasi pada aplikasi. Pengguna dapat menelusuri daftar hewan ternak berdasarkan kategori. Fitur pencarian memungkinkan filter berdasarkan jenis, lokasi, usia, dan harga. Pengguna menghubungi penjual melalui sistem chat internal untuk konfirmasi terintegrasi. Notifikasi diberikan secara real-time terkait status transaksi. Selanjutnya, masih di perancangan layanan digital. Platform yang digunakan ini ada beberapa. Yang pertama itu ada aplikasi mobile, ada di Android dan di iOS. Yang kedua ada website resmi. Yang ketiga ada media sosial untuk promosi interaksi komunitas. Selanjutnya ada fitur utama. Fitur utama ini ada pencarian cerdas berdasarkan jenis ternak, lokasi, harga. Yang kedua ada sistem rating dan review untuk membangun kredibilitas penjual. Yang ketiga ada chat internal, memudahkan komunikasi antara pembeli dan penjual. Yang keempat ada pembayaran aman, sistem escrow untuk menjamin keamanan transaksi. Yang kelima ada verifikasi ternak, informasi detail mengenai umur, berat badan, dan kondisi kesehatan. Dan yang terakhir ada layanan pengiriman, opsi mitra logistik untuk distribusi hewan ternak. Selanjutnya ada standar layanan dan
UX, antarmuka sederhana dan ramah pengguna, desain responsif yang kompatibel dengan semua perangkat, navigasi yang intuitif dan cepat, sistem notifikasi untuk setiap perkembangan transaksi. Selanjutnya ada pengelolaan operasi digital, yaitu strategi menjaga kualitas layanan. Yang pertama ada melakukan proses verifikasi penjual dan hewan ternak untuk menjamin keaslian data yang ditampilkan di platform. Yang kedua, menyediakan tim khusus yang bertugas memonitor ulasan dan menanggapi keluhan pelanggan secara berkala. Yang ketiga, ada menerapkan sistem audit internal untuk memastikan setiap transaksi berjalan dengan jujur dan transparan. Selanjutnya ada manajemen sumber daya digital. Yang pertama menggunakan tenaga lepas atau freelance untuk membuat konten promosi dan desain visual agar tetap efisien dan fleksibel. Yang kedua memanfaatkan teknologi AI seperti chatbot untuk memberikan layanan pelanggan selama 24 jam non-stop. Yang ketiga, memiliki tim customer service atau CS digital yang terlatih secara profesional dalam menanggapi berbagai masalah pengguna. Selanjutnya ada penanganan keluhan dan umpan balik. Yang pertama, menggunakan sistem tiket digital untuk mencatat dan memantau setiap aduan yang masuk dari pengguna. Yang kedua, memberikan respon maksimal dalam waktu 24 jam untuk menjaga kepuasan pelanggan. Yang ketiga, menyediakan transportasi dalam proses penyelesaian masalah serta menerima umpan balik dari pengguna untuk memperbaiki layanan ke depan. Selanjutnya, ada strategi pemasaran digital. Yang pertama yaitu segmentasi pasar dan positioning. Yang pertama, segmentasi pasar dibagi menjadi 4 kelompok utama, yaitu yang pertama ada peternak sebagai penjual, yang kedua ada pembeli individu untuk keperluan kurban, akikah, dan konsumsi pribadi. Yang ketiga, pengusaha ternak skala besar. Yang keempat, mitra distribusi seperti rumah potong hewan dan pengepul. Yang kedua, positioning, yaitu Ternak Hub diposisikan sebagai platform jual beli hewan ternak yang terpercaya, transparan, dan modern dengan sistem transaksi yang mudah, aman, dan terintegrasi. Lalu selanjutnya ada strategi pemasaran digital. Yang pertama ada melakukan optimasi SEO agar website dan konten Ternak Hub mudah ditemukan di mesin pencarian seperti Google. Lalu yang kedua menjalankan iklan berbayar melalui Google dan Facebook untuk menjangkau pengguna secara lebih luas. Yang ketiga menerapkan konten marketing berupa artikel edukasi, tips peternakan, serta video informasi untuk meningkatkan kepercayaan dan minat pengguna. Yang keempat, menjalani kolaborasi dengan influencer di bidang peternakan dan agribisnis untuk menjangkau komunitas yang relevan. Selanjutnya ada channel distribusi. Yang pertama, menyediakan aplikasi yang dapat diunduh melalui Google Play Store dan App Store untuk mempermudah akses pengguna. Lalu yang kedua, mengelola website secara resmi serta menjajaki kerjasama dengan marketplace untuk hewan ternak. Yang ketiga, menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok sebagai kanal interaksi, promosi, dan edukasi pengguna. Sekian presentasi PPT dari kami. Baik, untuk selanjutnya ini merupakan adalah prototype yang dimana prototype dari Ternak Hub atau mock-up dari Ternak Hub. Di sini ada tagline kita yaitu solusi digital terintegrasi jual beli hewan ternak. Pada page pertama atau page awal itu ada pengantar. Selamat datang di Ternak Hub. Ternak Hub adalah platform digital yang menghubungkan peternak dan juga pembeli ternak secara langsung, cepat, dan juga aman. Di sini kamu bisa jual beli dan juga pantau ternak secara real time tanpa ribet. Kemudian kami juga hadir untuk membantu para peternak di Indonesia naik kelas nih. Jadi lebih modern, transparan, dan juga punya daya saing yang tinggi. Kemudian untuk page selanjutnya yaitu ada siap jual beli ternak secara mudah. Di sini ada beberapa pilihan yaitu ada mulai sekarang, ada kamu siapa, dan juga ada jelajahi.
Ketika para pengguna dari ternak hub ini menekan tombol mulai sekarang, maka akan muncul username, password. Jika memang mereka sudah mempunyai akun, maka mereka bisa langsung login. Tetapi jika mereka belum mempunyai akun, mereka bisa daftarkan akun terlebih dahulu. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ketika para pengguna menekan tombol kamu siapa, maka pilihannya ada dua. Ada peternak dan juga pembeli. Jika pengguna tersebut merupakan peternak, pengguna tersebut bisa pasang ternak baru, bisa lihat daftar ternak saya, ataupun riwayat penjualan dari peternak tersebut. Kemudian jika pengguna tersebut menekan tombol pembeli, maka pengguna tersebut bisa mencari hewan ternak apa yang memang mereka butuhkan, kemudian menambahkannya ke dalam favorit agar ternak tersebut, pencarian ternak tersebut tidak hilang, kemudian juga bisa langsung memesan atau menghubungi penjual. Nah, kemudian di bagian jelajahi, ketika pengguna ini menekan tombol jelajahi, maka di situ ada contoh katalog yang berisi foto-foto hewan ternak tersebut dan juga para peternaknya. Kemudian ada statistik jual beli ternak. Jadi di sini ada data dari tahun ke tahun berapa pengguna yang memang sudah beli ternak tersebut. Kemudian juga yang terakhir ada bagian testimoni. Testimoni ini adalah testimoni pengguna yang memang sudah memakai ternak hub. Nah, di bagian sebelah kanan ini ada customer service, yang dimana ketika pengguna tersebut mengalami kesulitan ataupun kendala dalam menggunakan aplikasi ternak hub, maka mereka bisa langsung menanyakannya ke customer service. Nah, bagian terakhir yaitu ada kata penutup, yaitu terima kasih. Terima kasih telah mengunjungi ternak hub. Kami berkomitmen untuk mendukung peternak dengan informasi terpercaya dan juga produk yang berkualitas. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Selanjutnya ada flowchart ternak hub. Ini adalah pertama di aplikasi ini kita akan memulai, lalu registrasi akun. Selanjutnya kita akan telusuri daftar ternak. Lalu kita bisa nih lihat detail ternak kita. Selanjutnya kita bisa menghubungi penjual. Lalu habis dari menghubungi penjual itu, kita akan menegosiasi harga dari ternak tersebut. Selanjutnya, kalau negosiasi itu berjalan dengan lancar dan disetujui oleh kedua pihak, kita akan melakukan proses pembayaran. Itu jika negosiasi tersebut berjalan dengan lancar. Tapi jika negosiasi tersebut tidak berjalan dengan lancar dan tidak sesuai dengan keinginan pelanggan dan penjual, kita akan keluar dari aplikasi tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami.